Hidup yang terasa keras dan semakin sulit, membuat kenyataan yang dialami Manto dan Supri terasa sangat berat. Kehidupan mereka memang sangat jauh di bawah garis kemiskinan. Kadang, makan cuma 1 kali sehari. Kadang malah bisa sampai 1 kali dalam 2 hari. Begitu tragis hidup yang dialami Manto dan Supri. Hingga suatu hari mereka berniat untuk mengambil jalan pintas mencari pesugihan. Kini, yang ada di benak mereka adalah bagaimana caranya agar mereka bisa hidup kecukupan. Pada suatu malam, Manto bermimpi didatangi oleh seorang kakek-kakek tua. Dan dalam mimpinya itu, kakek-kakek tua tersebut berkata dan menganjurkan kepada Manto untuk datang di sebuah desa terpencil di balik bukit. "Hei Manto, datanglah kau ke rumah Mbah Jenggot. Semoga apa yang kamu inginkan terkabul." Beberapa malam Manto bermimpi yang sama. Manto kemudian menceritakan mimpinya kepada sang istri. Sore itu, mereka berdua bergegas berangkat menuju ke rumah Mbah Jenggot. Mereka berdua naik ojek untuk sampai ke sana. Setelah 3 jam perjalanan, sampailah mereka di pertigaan dekat sawah. Sesaat kemudian, Manto dan Supri mulai berjalan menyusuri jalan berundak menuju ke rumah Mbah Jenggot. Setelah beberapa saat, sampailah mereka di suatu halaman yang di depannya tampak sebuah gubuk dari kayu dan bambu. Dalam hati Manto bertanya, apa ini ya rumah Mbah Jenggot? Manto dan Supri pun melangkahkan kakinya menuju pintu rumah itu. Sesampai di depan pintu, Manto segera mengetuk pintu. "Kula nuwun Mbah." "Siapa ya?" Sesaat kemudian pintu terbuka dan dari dalam tampak berdiri sosok lelaki tua yang sudah beruban dan berjenggot putih. Lelaki tua itu adalah Mbah Jenggot. Rupanya Mbah Jenggot memang terkenal sebagai salah satu dukun di sekitar desanya. Namun, Mbah Jenggot senang hidup menyendiri. Mbah Jenggot kemudian mengajak mereka berdua masuk ke dalam rumah. Setelah duduk di kursi tua, Mbah Jenggot pun segera menanyakan apa maksud kedatangan mereka. "Mbah, gini loh Mbah. Maksud kedatangan kami ini ingin minta bantuan Mbah Jenggot." Manto pun menceritakan apa yang selama ini ia jalani dan mimpi yang beberapa hari selalu datang saat ia tidur. Mbah Jenggot yang mendengar cerita dari Manto langsung manggut-manggut. Manto menceritakan segala kesusahannya dan ia bermaksud ingin mencari jalan pintas agar hidup mereka berubah lebih baik lagi. Mbah Jenggot pun berkata, "Oh, gitu ya. Ya, Mbah sudah paham maksud kedatangan kalian. Ini kalau kalian berdua bersedia dan mau menjalaninya. Seperti tamu-tamu yang datang kemari. Apa kalian bersedia mengambil pesugihan babi ngepet? Pesugihan ini akan cepat merubah hidup kalian. Kalian pasti akan cepat kaya." Manto yang sudah dibutakan hatinya langsung mengiyakan. Jalan sesat pun kini ia tempuh, jalan yang bertentangan dengan agama. "Siapa? Tapi kamu harus siap dengan segala syarat dan ritual yang harus kamu jalani.
Iya Mbah, segera Mbah Jenggot mulai melakukan ritual sebagai syarat pesugihan babi ngepet. Dalam pelaksanaan ritual ini, Mbah Jenggot menjelaskan apa-apa yang harus dilakukan dan pantangan-pantangannya. Selang beberapa saat, ritual pun selesai. Ternyata, ritual ini juga melibatkan perjanjian dengan siluman babi ngepet. Setelah semua selesai, Mbah Jenggot kemudian memberikan beberapa bulu babi dan kain hitam kepada mereka. Mereka berdua pun berpamitan pulang. Mereka sudah mantap dengan apa yang mereka ambil kali ini. Suatu jalan yang menyimpang, walaupun mereka harus merelakan anaknya sebagai tumbal. 7 hari kemudian, ketika itu malam sangat sunyi dan lengang. Manto dan Supri sudah tertidur pulas. Tiba-tiba, ia terkejut mendengar suara jerit yang berasal dari kamar anaknya. Manto dan Supri segera bangun dan bergegas melangkah ke kamar anaknya. Namun, saat pintu terbuka, Manto dan Supri melihat anaknya yang sudah tidak bernyawa dengan muka yang pucat pasi. Rupanya malam itu, anak Manto dan Supri telah diambil oleh siluman babi ngepet. Dengan perasaan sedih, Supri pun harus merelakan anaknya untuk dijadikan tumbal. Keesokan harinya, pemakaman jenazah anaknya pun dilaksanakan. Para warga dan tetangga tidak mengira kalau anak mereka meninggal di usia muda. Para warga merasa kasihan kepada keluarga Manto yang sudah kekurangan malah kini ditinggal mati oleh anaknya. 2 minggu setelah kematian anaknya, kala itu malam Jumat Kliwon, mereka berdua pun segera menyiapkan sesajen dan ubur rampai yang diperlukan untuk ritual malam itu. Manto berpesan kepada istrinya agar tetap menjaga nyala lilin. Ia pun berpesan, kalau nanti nyala lilinnya goyang atau tidak tenang, Manto meminta istrinya untuk meniup lilin itu supaya ia bisa menghilang. Sebab, jika sampai lilin mati sendiri, maka ia tidak bisa menghilang dan tidak akan bisa kembali lagi menjadi manusia. Manto pun segera berangkat untuk menjalankan aksinya. Setelah ia memakai kain hitam yang diberikan dari Mbah Jenggot, berubahlah kini dia menjadi seekor babi. Manto pun segera pergi ke rumah yang telah menjadi targetnya malam ini. Kebetulan, malam itu yang ia satroni adalah rumah Pak Subur, seorang juragan sembako di desanya. Manto pun sampai juga di samping rumah Pak Subur, dan ia pun segera menggesek-gesekkan tubuhnya ke dinding rumah Pak Subur. Di sisi lain, Supri yang tengah menunggu sesajen dan lilin di kamarnya kaget bukan kepalang. Karena tiba-tiba ia melihat uang yang bermunculan di depannya. Baru kali ini ia melihat uang sebanyak itu. Hati Supri sangat senang dengan hal ini. Hari demi hari berlalu, minggu demi minggu, dan kini kehidupan mereka pun berubah. Waktu pun berganti. Kekayaan Manto dan Supri pun bertambah. Kini, ia hidup dalam serba kecukupan, dan kini ia menjadi salah satu orang kaya di desanya. Namun, di sisi lain banyak warga yang curiga dengan kekayaan Manto yang begitu cepatnya. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat!